Dan setiap per lubang tanam itu saya kasih ini ukuran, biasanya ini saya pakai untuk apa, ukur literan air. Ini takarannya pas 1 liter, jadi tiap lubang tanam saya kasih segini. Nah siap itu ini saya tutup tanah, baru saya tanam cabenya gitu. Nah jadi kayak gini, saya polybagging kayak gini, jadi biar enak aja. Oke sahabat tani, semua udah siap, tinggal nyiramin aja. Yang penting kita berusaha dulu ya kan. Oke, saya adalah petani susisten, saya petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan sore ini saya berada di ladang yang kemarin baru siap saya tanam cabai rawit. Dan hari ini tepatnya usianya 5 HST ya, hari setelah tanam. Jadi perkembangannya seperti ini. Di setiap lubang tanam seperti ini. Nah, sebelumnya di dalam lubang tanam ini kan saya taruh kompos dulu, baru saya tutup tanah, terus saya tanam cabenya ya kan. Terus usia 2 HST saya tambahin lagi komposnya ini. Jadi cukup 1 genggam gini aja, ini sebagai contoh. Nah cukup 1 genggam, taruh di sekelilingnya. Tujuannya apa? Jadi gini, kalau menurut logika saya ya kan, ini tanaman cabai ini kan masih muda, perakarannya juga masih pendek ya kan. Jadi walaupun udah kita kasih kompos di dalam lubang tanam sebelumnya, itu akarnya kan belum bisa nembus ya, minimal kita bantulah dari atas supaya akar-akar yang pendek ini bisa menyerap unsur hara dari pupuk kompos tersebut. Nah ini dia sahabat tani, ini tadi udah saya bawa ini biang PGPR ya, yang saya buat dari macam-macam akar ya, ada akar bambu, akar serai, akar laos merah, laos putih, pokoknya banyak akar-akaran, entah berapa macam ini. Terus ini mau bongo pisang. Nah kalau ini nanti saya spraykan, tujuannya untuk apa, menumbuhkan tunas-tunas muda. Gelas ini takarannya 200 cc atau 200 ml ya. Jadi dalam 1 ember segini saya kasih 50 nya aja atau apa, seperempatnya saya tuang. Nah ini udah saya aduk-aduk, dan cara aplikasinya seperti ini. Saya memberinya 2 takaran ini. Ini 1 gelas ini takarannya itu 40 cc atau 40 ml. Jadi kalau 2 kali ini berarti 80. Kenapa cuma 80 saya kasih? Di sini kan masih sering hujan ya kan. Minimal 2 atau 3 hari sekali itu pasti hujan. Jadi menurut saya pemberian bahan organik itu tidak perlu banyak, yang penting sering. Ya, begitu kalau menurut saya. Nah, seperti itu.
Jadi terus kita lanjut ke apa, aplikasi penyepraian. Nah ini teman-teman sahabat tani, jadi untuk ukuran dosisnya saya memakai ini namanya suntikan ya kalau bahasa awamnya. Kalau kata istri saya ini namanya speed. Nah ini biasanya kalau dijual-jual, kata istri saya itu berapa kemarin dibilangnya itu, lupa saya, antara 3.000 atau 5.000, antara segitulah, 3.000 atau 5.000 rupiah satu speed ini. Kalau di rumah sih saya kayak gini tuh banyak ya, karena istri saya kan perawat, jadi stok kayak gini tuh banyak. Jadi bekas sisa dia apa untuk nyuntik itu tinggal saya rebus pakai air panas, biar tujuannya untuk mensterilkan, baru saya pakai. Ini terlihat di sini ya, ukurannya itu 3 mili atau 3 cc. Jadi saya memberi apa itu, dosis spray itu kan masih baru pindah tanam, jadi saya belum berani tinggi-tinggi. Jadi 1 liternya itu per liter air, maksudnya saya kasih dosisnya itu untuk mol bonggol pisangnya 2 cc aja. Nah itu ukurannya 0,5 atau sama dengan setengah mili. Terus ada 1 cc, 1,5 cc, 2 cc, 2,5 cc, atau 3 cc atau mili. Cc sama mili itu sama ya, cuman beda penyebutan aja. Nah tadi udah 3 cc kita kasih, kita tinggal menambahkan 1 cc lagi, karena per liter air kan saya kasih dosis mol bonggol pisangnya itu cuman 2 cc aja. Nah ini pas ya, 1 cc. Nah ini nah ini ukuran cap semprotnya ini ukuran 2 liter ini. Nah 2000 mili atau 2 liter ya. Jadi 1 liternya itu saya kasih 2 cc untuk mol bonggol pisangnya. Jadi kalau 2 liter saya kasih 4 cc. Tadi yang pertama saya kasih 3 cc, jadi yang keduanya saya kasih 1 cc, jadi pas 4 cc ya kan. Nah tinggal kita kocok-kocok nanti atau guncang-guncang, terus kita spraykan. Jadi mol bonggol pisang ini selain mengandung bakteri pelarut fosfat, dia juga lengkap mengandung ZPT lengkap, yaitu zat pengatur tumbuh. Jadi kalau kita spraykan pada tanaman budidaya yang masih usia vegetatif atau masih usia muda, itu bagus untuk merangsang pertumbuhan tunas baru sama merangsang pertumbuhan akar. Kalau kita aplikasikan ke ke pangkal batangnya. Tapi kalau kita spray lewat daun, maka yang dirangsangnya itu pertumbuhan tunas baru. Oke, kita lanjut dulu. Nah seperti ini cara penyepraiannya teman-teman sahabat tani. Nah cukup gitu aja. Oke. Oke, untuk pertama-tama saya akan melakukan pangkas apikal dulu. Dan untuk dosis pupuknya nanti akan saya terangkan. Nah, tujuan dari pangkas apikal sendiri atau potong pucuk adalah untuk merangsang hormon sitokinin ya. Jadi hormon sitokinin dari bawah biar nanti menyebar di ketiak ini ya kan. Nah, kita akan memotong jaringan hormon auksin. Auksin tepatnya di sini ya. Biasanya auksin itu untuk menumbuhkan tunas-tunas muda atau tunas baru. Jadi kita potong biar auksin tidak biar jaringan auksin terhenti ya kan. Terus kita memberi kesempatan hormon sitokinin biar menumbuhkan nanti calon-calon tunas air. Tujuan utamanya adalah saya lakukan pangkas apikal supaya tanaman tidak terlalu tinggi dan membuat buah cabai itu bisa semakin lebat. Nah itu tujuan utamanya. Nah, tapi
Ini lebih saya jelaskan lagi ya, saya terangkan lagi. Ini adalah tanaman cabai pertama saya, perdana. Jadi ini masih tahap eksperimen saya. Ya mudah-mudahan nantinya bisa jadi ya. Oke, saya akan memberikan contohnya pangkas apikal seperti apa. Jadi seperti ini. Ini daun ada dari hitung bawah ya. Ini nggak usah dihitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini maksudnya 5 ini ya. Nah, setiap pangkas apikal kita pangkas di sini, kita potong. Kita menyisakan daun bawahnya itu 5 atau 6 helai daun. Nah, seperti ini nanti. Ini contoh. Kita potong di sini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita potong di sini. Kita menyisakan daun bawah 3 maaf 5 sampai 6 helai. Nah, seperti ini teman-teman sahabat tani. Ini contohnya. Nah, ini. Ya. Jadi yang tersisa daunnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, begitu. Ini saya lakukan satu aja dulu untuk contoh, atau dua ini pun nggak apa-apa lah, 2 batang biar lebih enak dipahami. Kita pangkas di sini. Oke, jadi kita menyisakan daun 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman sahabat tani, untuk tahap pemangkasan apikal tadi udah siap, yaitu pangkas pucuk, dan sekarang waktunya pemupukan. Ini udah saya masukkan pupuk urea sama KCL, terus itu ada asam amino. Jadi urea 2 on, KCL 2 on, TSP 1 on dengan dosis air 9 sampai 12 liter begitu ya. Untuk asam amino saya kasih 10 cc. YM4 saya kasih 10 cc. Terus pesnapnya, pestisida nabati 40 cc. Mol bonggot pisang 40 cc maaf. PGPR 40 cc. Nah, jadi 1 2 3 ini sama 40 cc. Terus kita tuang pupuk fosfatnya. Sambil digoncang-goncang gini biar terikut semua ini endapannya, pupuknya. Oke teman-teman sahabat tani, di sini akan saya jelaskan satu persatu tujuan saya mendapatkan bahan organik pupuk buatan pabrik dengan pupuk organik buatan saya sendiri. Selain saya menggunakan pupuk kimia seperti ini yang tadi udah saya tuangkan. Nah, jadi saya di sini menambahkan asam amino AA ya kan, dengan tujuan supaya nanti sehabis saya pangkas apikal tadi atau pangkas pucuk, pertumbuhan tunasnya bisa semakin cepat. Juga tanaman saya tahan terhadap cuaca yang ekstrim, karena terutama di Kalimantan Tengah ini cuacanya nggak nentu ya, kadang panas kadang hujan gitu. Jadi tanaman saya bisa bertahan gitu. Terus ini saya menambahkan pesnap, pestisida nabati, tujuannya untuk tanaman saya biar semakin kebal ya dari dalam. Ini dari dalam karena ini melalui kocor ya, saya tambahkan melalui kocor. Jadi biar semakin kebal dari dalam. Nah, ini saya tambahkan IM4, tujuannya adalah untuk menambah jumlah nitrogen dalam tanah. Terus juga mengandung bakteri pelarut fosfat, juga mengandung fitohormon ya untuk memacu pertumbuhan tunas lateral atau tunas air yang saya pangkas apikal tadi ya, atau pangkas pucuk. Terus di sini juga ada PGPR yang fungsinya juga nggak jauh beda sama IM4, yaitu menambah jumlah nitrogen dalam tanah, juga bisa menaikkan pH tanah. Terus ini yang terakhir mol bonggot pisang, juga mengandung bakteri pelarut fosfat ya. Di sisi lain juga mengandung ZPT, yaitu zat pengatur tumbuh, supaya agar pertumbuhan tunas-tunas baru semakin cepat. Begitu tujuan saya ya. Oke teman-teman sahabat tani, untuk dosis pemupukannya saya memakai ini, gelas takar ini udah saya jelaskan tadi, yaitu ukurannya 40 cc ya. Untuk dosis pemupukannya ini sekedar contoh ya, seperti ini.
Nah, ini sekedar contoh aja. Nah, untuk dosisnya saya memakai 2 kali ini. Satu takaran ini adalah 40, berarti kalau 2 kali berarti 80. Jadi per batangnya atau per pokoknya cukup 80 cc saja. Oke, teman-teman sahabat tani, pemupukan sudah siap, sudah selesai. Sekarang tinggal penyempraian atau penyemprotan. Itu di atasnya saya kasih saringan santan, tujuannya agar kalau ada kotoran di airnya seperti ini enggak terjadi penyumbatan di spayernya itu ya. Jadi nyemprotnya itu lancar. Jadi yang saya berikan nantinya per liter air biasa itu ada 3 bahan, yaitu 1 asam amino, terus pestisida nabati, mol bonggol pisang. Dan nggak perlu saya jelaskan lagi ya, tadi udah saya jelaskan apa aja fungsinya untuk tanaman ya kan. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini untuk dosisnya, untuk asam aminonya saya kasih 1 cc, mol bonggol pisangnya saya kasih 1 cc, dan untuk pesnapnya, pestisida nabatinya saya kasih 2 cc. Nah, untuk per liter air biasa ya. Oke, teman-teman sahabat tani, contoh penyempraiannya seperti ini ya. Nah, usahakan rata keliling ya. Tujuan saya untuk menyepray ini atau menyemprot ya kan, agar bekas luka potongan apa tadi, gunting kuku, biar tidak terjadi jamur ya, biar tidak maksudnya biar tidak tumbuh jamur di sini, jadi tidak terjadi penyakit busuk batang. Nah, jadi biar lukanya cepat sembuh ya. Oke, selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya akan melakukan perawatan lanjutan, yaitu penyiraman pada tanaman cabai rawit saya. Nah, di sini cuacanya lagi penghujan ya. Di cuaca penghujan gini kenapa tetap saya siram? Jadi saya menyiram tidak hanya menggunakan air biasa saja ya. Di sini akan saya tambahkan nutrisi, yaitu ini yang udah saya bawa. Ada pestisida nabati, PGPR, dan mol bonggol pisang. Tujuannya saya tambahkan pestisida nabati adalah untuk imunitas tanaman saya, dan PGPR untuk menekan pertumbuhan bakteri atau jamur patogen yang berasal dari dalam tanah ya kan. Terus mol bonggol pisang untuk menambahkan unsur HRP ya, fosfat ya, karena ini kandungan terbesarnya itu fosfat. Jadi seperti yang kita ketahui, selain bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman muda, juga bisa memperkuat tanaman muda seperti itu. Nah, inilah di antara kelebihan dari mol bonggol pisang. Sedangkan untuk PGPR juga mengandung bakteri penambat N ya, yaitu dengan secara ambisiosis, yang artinya nanti kalau udah kita aplikasikan ke tanaman kita ya kan, terus bakteri itu menyebar, terus dia hidup di antara perakaran tanaman itu. Nah, dia terus menambat nitrogen bebas dari udara, diserapnya lalu disalurkan ke tanaman agar bisa diserap oleh tanaman kita. Dan ini selain untuk antibiotik juga mengandung JPT juga ya, zat pengatur tumbuh. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan dosisnya di sini. Ini takaran airnya 6 liter ya. Nah, di sini saya memberi mol bonggol pisang yaitu 30 cc. Nah, segini. Jadi nggak sampai penuh ya. Kalau penuh kan peres itu 40 cc. Jadi ini ya kurang-kurang 10 cc lah ini. Jadi pas 30-an. Oke, kita tuangkan. Terus kita tambahkan PGPR-nya juga 30 cc sama. Kita tuang. Terus yang terakhir kita beri untuk pestisida nabatinya sekitar 12 cc. Jadi kalau separuh ini kan 20 cc ya kan. Jadi seperempatnya lebih sedikit. Nah, antara itulah. Jadi 12 cc lebih kurangnya.
Jadi kalau untuk hitungan per liternya ya kan, jadi untuk takaran pasnya itu per liter, mol bonggol pisangnya 5 cc, PGPR nya 5 cc, terus pesnapnya 2 cc, begitu ya. Sekedar tambahan dari saya untuk teman-teman sahabat tani yang baru-baru coba untuk bikin pupuk organik, mending wadah atau tempat fermentasi ini atau yang udah jadi ini ya kan, dikasih label atau tulisan gitu, apa namanya, seumpama ini mol bonggol pisang, makanya ditulisi mol bonggol pisang ya kan. Terus PGPR tulisi PGPR, pesnap tulisi pesnap, begitu ya, biar tidak salah. Biasanya kalau masih baru-baru coba itu kadang masih ketukar-tukar gitu. Kalau saya udah mulai hafal dari aromanya, jadi setiap pupuk organik itu menimbulkan aroma yang berbeda-beda. Jadi karena udah sering saya membuat pupuk organik cair, jadi saya hafal sama aroma dari yang ditimbulkan dari pupuk tersebut. Oke, teman-teman sahabat tani, di sini airnya udah saya aduk secara merata bersama nutrisi tambahan tadi ya. Dan untuk dosis pemupukan per batangnya saya memberikan hanya 40 cc. Kenapa hanya 40 cc sedangkan di video sebelumnya saya memberikan 80 cc ya, karena dua kali ini. Karena ini di musim penghujan, jadi nggak perlu kita terlalu banyak penyiraman. Ini hanya untuk tujuan menambahkan nutrisi ya, juga untuk memperkuat tanaman tersebut. Nah, seperti ini. Jadi tidak lebih dari 40 cc ya. Nah, saran saya untuk pemupukan bahan-bahan organik cair ini tidak perlu banyak-banyak, yang penting sering gitu ya, daripada nanti banyak-banyak terus OD overdosis malah kecewa kita ya kan. Dan ini sepertinya tunas-tunas lateralnya udah mulai tumbuh ya, tunas airnya ya. Terlihat jelas ya teman-teman ya, tuh tunggu ya, ini karena HP-nya HP agak murahan, jadi itu lihat ya di ketiak-ketiak daunnya itu ya. Nah kelihatan ya. Nah ini usia berapa, 19 HST, karena 3 hari yang lalu usianya 16 HST ya, waktu saya melakukan ini pangkas pucuk atau pangkas apikal ya. Nah ini juga pada tumbuh juga. Nah itu terlihat. Nah itu di ketiak-ketiak daun itu ya kan. Nah jadi pemupukan walaupun saya kemarin terlambat itu ya kan, ternyata ada efeknya karena saya tambahkan nutrisi yang banyak juga kemarin itu ya. Nah ini juga mulai tumbuh itu. Nah kan, ini juga tuh udah mulai tumbuh tuh. Ye, asik, tanamanku udah mulai berkembang nih. Jadi istilahnya eksperimen saya ini bisa mulai berjalan dengan baik ya. Nah ini tuh, ini ada mulai malah agak besar nih tunasnya nih. Nah tuh ya, ini udah mulai agak besar. Nah ini cabang seperti ini, 1 2 3, ini nanti akan kita pelihara. Terus seperti ini cabang yang ini 1, ini cabang 2 ya, dibentuk Y. Nah yang bawahnya ini kita buang. Jadi kalau yang udah bentuk Y gini cuman 2 cabang, maka yang bawahnya kita buang, kita rempel. Sedangkan yang udah jadi 3 ini seperti ini, 1 2 3, ini kita biarkan. Yang kita rempel adalah cabang di bawahnya. Nah ini cabang di bawahnya ini. Terlihat ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Untuk poin yang pertama yaitu perempelan tadi udah saya lakukan, udah selesai ya, karena saya ngejar waktunya ya kan. Sekarang untuk penyemprotan ya, poin yang kedua. Dan di sini sudah saya sediakan untuk bahan-bahannya dan alatnya, bahan nabati ya, bahan organik, yaitu di sini ada mol bonggol pisang, pestisida nabati, dan asam amino dari bahan bekecot ya. Terus untuk dosisnya
untuk per liternya ini semua ada 6 liter ya, 6 liter. Jadi kita hitung mudahnya aja. Untuk dosis per liternya, saya asam aminonya saya kasih 20 cc ini. Terus untuk pestisida nabatinya saya kasih 2 cc. Terus untuk mol bonggol pisangnya saya kasih 5 cc ya. Dan ini udah saya aduk-aduk tadi agak lama, tujuannya agar semua nutrisi itu larut jadi satu ya. Dan saya jelaskan di sini satu persatu poinnya per itemnya ya. Saya memberi asam amino tujuannya adalah untuk menaikkan jumlah klorofil daun, atau ya bahasa gampangnya itu jati hijau daun ya, biar makin subur. Karena itu baru saya rempel ya, biar cepat sebagian ada yang menguning, biar cepat pulih kembali jati hijau daunnya, biar bertambah ya, begitu. Terus untuk penambahan mol bonggol pisang, yaitu selain mengandung unsur pelarut P, dia juga mengandung JPT lengkap ya, yaitu zat pengatur tumbuh. Di situ ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin juga, dan zat pengatur tumbuh yang lainnya ya. Jadi tujuan saya menambahkan mol bonggol pisang adalah supaya pertumbuhan daun-daun baru itu, tunas-tunas baru, biar semakin cepat ya, begitu. Terus untuk penambahan pestisida nabati sendiri, itu saya tujuannya adalah untuk mengantisipasi hama ya. Karena tadi waktu perempelan saya lihat ada sebagian kutu-kutu putih ya. Jadi selain pada petang hari, saya juga melakukan penyepraian pada pagi hari juga ya. Jadi saya selang-seling, biasanya kalau dalam 1 bulan itu 3 kali penyepraian menjelang petang, 1 kali penyepraian di pagi hari untuk pestisida nabati ya. Oke teman-teman sahabat tani, untuk penyepraian sudah selesai. Sekarang ke tahap pemupukan ya, poin ketiga dan yang terakhir. Nah di sini sudah saya campurkan urea sama KCl atau MOP ya. Nah dosis sama 2 on 2 on. Dan di sini fosfatnya ini udah saya larutkan 1 on ya, jadi 212 sableng ya. Terus untuk tambahan nutrisinya di sini ada PGPR ya. Terus yang bening ini bukan air biasa ya teman-teman, ini air rendaman semen. Yang kemarin sudah saya bikin. Kalau teman-teman sahabat tani yang baru bergabung di sini, bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya sebelumnya kalau pengen buat itu ya. Di situ sudah saya jelaskan untuk kandungan unsur hara dari semen itu sendiri, terus juga dosisnya udah saya jelaskan secara detail ya. Nah ini kita tuang dulu untuk pupuk fosfatnya ya. Nah yang sisa ini dapatnya nanti kita kasih air, goncang-goncang, tuang lagi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk ini armennya, air rendaman semen, saya kasih dosis 200 ml ya. Ini takaran 200 ml ini. Oke. Nah sedangkan untuk PGPR nya dosisnya saya kasih 40 ml ya, atau 40 cc. Hop, pas. Oke, kita tuang pelan-pelan, tumpah sayang. Nah oke. Nah tujuan saya menambahkan nutrisi ini adalah ini dari semen Gresik ya, kandungannya adalah kalsium karbonat dan kalsium sulfat ya. Nah itu kan tanah di sini kan lengket ya, jadi ini bisa membantu untuk memperbaiki struktur tanah ya. Jadi saya aplikasinya lewat kocor begitu. Terus untuk PGPR sendiri ini untuk menaikkan pH bisa juga ya. Juga mengandung JPT, yaitu zat pengatur tumbuh ya. Oke, untuk dosis airnya saya biasanya menggunakan 9-12 liter. Ini udah saya campur jadi satu semua, udah saya aduk-aduk. Dan untuk dosisnya saya memberikan 3 takaran ini ya, yaitu satu ini 40 cc, berarti 120 ya. Nah begini, 1, 2, 3. Nah begitu contohnya ya.
ketiga poin sudah selesai semua, yaitu perempelan, penyepraian, pemupukan sudah selesai semua ya. Dan untuk sebagian cabai saya ini ada yang terkena keriting daun ya. Itu disebabkan oleh kutu. Karena apa? Saya bilang disebabkan oleh kutu. Udah saya cek, udah saya teliti, dan seperti ini. Nah, lihat nggak? Ini hitam-hitam ini adalah kutu. Dan ini ada semutnya. Semut ini untuk mengambil embun madu yang dihasilkan oleh kutu ya. Nah, ini banyak ini kutunya ini. Tuh, lihat ya. Oke, tadi udah saya spray ya kan. Terus saya tambahin nutrisi juga, asam amino termasuk ya, untuk mengganti apa? Ini kan dihisap cairannya ini. Jadi nanti bisa kerdil, daunnya pun bisa mengecil ya. Makanya saya tambahkan nutrisi selain pestisida nabati ya, untuk menambahkan JPT-nya atau zat pengatur tumbuh ya. Nah, di sini saya tandain untuk biar nanti kedepannya saya tahu bisa pulih apa enggak gitu ya. Saya kasih tanda. Terus ini juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kan keriting ini ya. Nah, ini keriting, jadi saya kasih tanda di apanya ini, di tiang lancarannya. Terus ada lagi yang lebih parah. Ini udah menggulung. Nah, ini udah menggulung daunnya ya. Bahkan apa namanya, pucuk tunasnya itu nggak kelihatan lagi ya. Nah, udah menggulung semua. Makanya nggak seperti ini kan terbuka kelihatannya. Nah, pucuknya ini. Nah, ini. Tapi ini udah menggulung semua. Nah, makanya saya biarkan hidup. Saya ingin tahu eksperimen saya bisa berhasil atau tidak ya. Bisa memulihkan cabai saya ini atau tidak. Makanya di sini saya kasih tanda juga. Nah, itu. Jadi untuk yang keriting-keriting saya kasih tanda. Banyak juga kok. Ada berapa bedeng ada dia? 1, 2, 3, 4, 5 bedengan ini. Itu salah satunya, itu ada tanda di situ. Dan untuk yang ke sana itu aman. Udah saya cek tadi dengan teliti. Cabangnya jangan sayang ya, walaupun udah subur ini, nggak usah dibuang lah, cabangnya sayang. Jadi cara kerjanya bukan begitu ya. Tujuan kita membuang ini tunas air ini, dia nanti di bawah ini memang nantinya tumbuh apa, buah ya kan, bakal berbuah juga ya kan, akan tetapi tidak bisa maksimal buahnya, nggak bisa lebat seperti yang di atas ini. Makanya kita buang saja, kita fokuskan yang di atas ini agar setiap nutrisi yang kita beri itu melalui akar bisa fokus ke atas ini ya, begitu ya. Jadi pemupukan melalui kocor ataupun melalui daun itu bisa fokus ke sini, ke atas. Jadi nggak berbagi unsurnya ya, begitu. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya akan melakukan dua kegiatan, yaitu penyiraman dan penyemprotan atau penyepraian pada cabai rawit saya ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini bisa menjadi tahun pembelajaran untuk kita ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih semangat lagi, begitu ya. Dan untuk saya pribadi ini kan saya masih melakukan eksperimen kecil ya, untuk saya sendiri dulu ya kan, ya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain ya, tapi khususnya untuk saya sendiri dulu ya. Bila bermanfaat bagi orang lain ya saya bersyukur ya. Jadi mudah-mudahan dari eksperimen saya ini, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menuai hasil yang seperti yang saya harapkan, begitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk penyiraman sendiri saya tidak hanya menggunakan air biasa, tetapi saya ada campuran nutrisi atau penambahan ya. Di sini untuk nutrisinya saya sediakan ini IM4, terus pestisida nabati dan mol bonggol pisang ya. Dosis airnya saya kasih 15 liter ya. Oke, lanjut. Ini mol bonggol pisangnya saya kasih 200 ml. Oke.
pestisida nabatinya. Kalau saya tidak hanya melalui spray daun aja ya, tapi saya bantu juga melalui akar, yaitu kocor. Ini untuk pestisida kimianya saya kasih 100 ml. Ini kan 200 ml ya, jadi dibagi dua sama dengan 100 ml. Ini separuhnya ya. IM4 nya saya memberinya tidak banyak ya, hanya sekitar 40 ml. Oh iya, untuk sekedar tambahan, tadi sebelum memulai video ini saya melakukan pengecekan dulu pada benih cabai rawit saya. Kemarin kan di video sebelumnya itu kan ada yang keriting daunnya sampai menggulung, betul-betul menggulung ya, sampai tunas pucuk daunnya pun nggak kelihatan lagi ya, saking menggulungnya. Dan itu saya lihat barusan udah mulai terbuka. Nah, di situ kemarin kan saya memberikan nutrisi juga ya, waktu aplikasi pemupukan dan juga penyepraian itu kan saya tambahkan aplikasinya. Ternyata hasilnya lumayan bagus ya, sudah mulai membuka helai daun tersebut, dari pucuk tersebut, pucuk daun maksudnya. Oke, saya jelaskan per itemnya, manfaatnya untuk penambahan nutrisi ini dalam penyiraman tanaman budidaya cabai rawit saya ya. Meskipun nggak banyak, tapi ini tahap eksperimen. Seperti yang saya bilang sebelumnya, walaupun yang jadi cuma 30 pokok atau 30 batang, tetap saya sayangi, saya rawat betul-betul, dan saya pelajari ilmunya ya. Saya nggak muluk-muluk, karena pikiran saya dari yang kecil itu, kalau bagus hasilnya, berarti eksperimen saya berhasil. Jadi untuk kedepannya tinggal mengalihkan aja, atau bahasanya ya, memperluas itulah ya, atau kalau lebih umumnya mengembangkan sayap gitulah ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani, ini udah saya aduk tadi, itu saya tuang ke sini ya. Tadi saya ngaduknya agak lama, tujuannya biar nutrisi tambahan tadi betul-betul larut sama air begitu ya. Dan untuk dosis penyiramannya saya menggunakan segini, 200 ml per batang ya, seperti ini. Ini contoh. Nah, begitu ya, seperti ini. Nah, begitu ya. Oke, penyiraman udah selesai. Sekarang kita lanjut ke penyepraiannya atau penyemprotan. Untuk dosisnya sendiri, pestisida nabatinya saya memberinya per liter itu 30 ml ya. Berarti 3 kali, ini kan 6 liter ya, berarti 3 kali 6 180. Nah, sedangkan ini 40 cc, 4 kali 4 160, berarti 4 kali ini ditambahin separuh ya, berarti pas 180 nanti. Ini keempat. Nah, oke. Dan ini yang terakhir setengahnya ya, berarti pas 180 ml begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut, kita aduk baru kita spraykan ya. Oke, teman-teman sahabat tani, seperti biasa saya menggunakan cap semprot yang ukuran 2 liter ya, atau 2000 ml. Nah, untuk teknisnya, cara kerjanya pun seperti biasa ya. Usahakan dari bawah ini sampai ke atas itu merata ya. Nah, tujuannya mana tahu ada yang hama-hama yang bersembunyi di bawah itu terkena juga. Terus yang di balik daun ini juga terkena juga ya. Nah, ini lihat yang putih itu. Nah, itu adalah kutu. Poin yang kedua itu nutrisinya bisa terkena semua ya, setiap lapisan daun begitu, seperti ini. Nah, semua kena ya, usahakan merata begitu. Oke, saya lanjut dulu, dan sedikit saya tambahkan informasi untuk penyepraian pestisida nabati sendiri. Saya melakukan dalam sebulan itu 3 kali menjelang petang ya, maksudnya sore menjelang petang, dan 1 kali di pagi hari ya, seperti di video sebelumnya itu saya melakukan penyepraian atau penyemprotan di pagi hari ya, untuk antisipasi pengendalian hama tersebut. Oke, biar saya lanjut dulu. Oke, teman-teman sahabat tani, untuk tahap penyiraman, penyemprotan sudah selesai ya. Dan ini ada satu hal yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman sahabat tani ya kan. Mudah-mudahan dari ilmu saya ini bisa bermanfaat. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak? Ini kemarin ini nggak kelihatan ini tunasnya ini.
gumpal, ketutup semua ya, nggak seperti ini kan terbuka ya. Itu di video saya sebelumnya udah saya jelaskan ya kan. Udah saya tunjukkan maksudnya ya. Ini, nah ini kelihatan nggak teman-teman cepetan nih. Nah ini kan udah mulai kebuka ini tunasnya ini. Nah itu udah mulai kebuka tunasnya ya. Kemarin tuh ketutup semua, gumpal, gulung kayak tembakau yang lagi kusut gitu ya kan. Nah berarti ini tandanya eksperimen saya itu udah mulai ada dampaknya ya. Ya saya sih tidak muluk-muluk, 10% ini udah ada dampaknya dari eksperimen saya, walaupun belum 100% begitu ya. Nah makanya sekali lagi saya ajak teman-teman sahabat tani, mari kita belajar bersama, mari kita berbagi sama ya. Saya sendiri di sini masih pemula, belum ahlinya, belum apa ya maksudnya, masternya begitu ya. Kita sama-sama belajar di sini, dan ini salah satu dampak dari eksperimen saya, eksperimen kecil-kecilan, bahwasanya udah ada hasilnya ya. Nah walaupun ya saya bilang sih 10% lah ya, saya nggak muluk-muluk begitu. Nah ini pun udah cukup senang saya ya, udah ada hasilnya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan dua kegiatan ya, yaitu penyepraian, penambahan nutrisi melalui daun, terus yang kedua penambahan bahan organik seperti kompos ya. Terus untuk nutrisinya di sini saya sediakan ini asam amino sama E4 ya, dua ini aja. Oke, asam aminonya saya memberinya dosis 40 cc atau mili ya. Nah itu sangat peres ya. Dan ini airnya ini 5 liter ya. Kita tuang dulu. Hati-hati terkena tangan. Sudah saya sering ingatkan, asam amino ini baunya luar biasa ya. Nah terus untuk IM4 nya saya akan memberinya dengan dosis per liternya itu dengan dosis 1 mili ya. Berarti kalau 5 nanti kita kasih 5 cc ya, atau 5 mili. Oke, saya sedot dulu apanya itu E4 nya. Bahasanya apa ya, disedot ya, atau dihisap gitulah ya maksudnya. Kan ini kan disedot namanya ini ya kan. Nah gitu. Nah, ini karena megang kamera agak susah, biar saya sedot dulu ya. Oke teman-teman, untuk E4 nya sudah saya masukkan dengan dosis 5 cc ya. Ini kan ukuran 3 cc atau 3 mili ya, itu kelihatan jelas. Jadi satu kali ini penuh, terus saya tambahkan ini. Nah ini 2 cc, kali ini kan 2,5, ini 2, berarti pas 5 cc ya, begitu ya, bisa dipahami ya, jelas ya. Nah ini pun udah saya aduk-aduk agak lama tadi, tujuannya agar semua nutrisi benar-benar larut bersama air begitu ya. Itu masih kelihatan itu airnya muter-muter itu ya. Nah itu kelihatan kan airnya muter-muter. Oke teman-teman sahabat tani, seperti biasa teknis cara penyepraian itu usahakan dari bawah sampai ke atas itu terkena semua ya. Karena apa, ada sebagian hama itu yang tidak menyukai dari aroma asam amino tersebut ya. Jadi mana tahu ada hama-hama yang tersembunyi, yang hama-hama kecil yang terkadang nggak terlalu jelas dengan mata kita ya, yang bersembunyi di sini ya. Itu juga terkena butiran dari air nutrisi tersebut ya. Oke, kita lanjut dulu penyepraiannya. Oke teman-teman sahabat tani, tahap penyemprotan sudah selesai ya. Masih ingat dengan tanda ini? Nah tanda ini sengaja saya beri pada tanaman cabai rawit saya yang terkena keriting daun ya. Dan ini lihat teman-teman sahabat tani perkembangannya. Nah tanaman sudah mulai mekar kuncupnya ya, sudah mulai terbuka, dan ini pun sudah mulai hijau. Lihat ini teman-teman sahabat tani itu. Dan ini tunas baru pun muncul lagi, ini kecil ini ya. Nah sangat terlihat ya teman-teman sahabat tani. Ini kemarin itu alah ampun, apa bahasanya ya, kusut, merungkal, ngeruwel, itulah bahasanya ya. Udah ketutup semua ini, sama sekali nggak ada nggak kelihatan ini kuncup tunasnya nih.
Waduh, saya sampai ini kira-kira bisa berhasil nggak eksperimen saya ini. Tapi dalam hati saya, yang penting berusaha dulu. Nanti lihat hasilnya. Kalau sekiranya nggak berhasil, akan saya perbaiki lagi. Begitu dalam hati saya ya. Ternyata ini lihat hasilnya teman-teman sahabat tani. Nah, bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Itu ada juga yang waktu masih dalam keadaan ngerwel gitu ya bahasanya ya. Apa sih? Kusut kayak tembakau yang gumpal gitu loh maksudnya. Nah, kayak gitu. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman sahabat tani. Berarti eksperimen saya sedikit demi sedikit ada hasilnya begitu ya. Dan ini yang tadinya nggak terjadi apa-apa, jadi semakin hijau, semakin subur ya. Oke, kita lanjut ke tahap pemberian kompos. Ini untuk penggalian lubang sendiri ya kan, tujuannya agar pupuk kompos tidak gampang tersapu air hujan gitu ya. Apa sih bahasanya? Kalau bahasa Jawanya sih kenter ngono lah ya. Nah, itu susah bang saya bilangnya. Atau hanyut itulah. Itu bahasa gampangnya ya. Untuk dosis takaran sendiri per tiap batang komposnya saya memberinya segini. Teman-teman sahabat tani, segini. Ini wadahnya ya. Jadi per lubangnya saya kasih segitu. Terus untuk jarak jarak per lubangnya per tanaman, saya memberi jarak lebih kurang 1 jengkal ya. Ini batang cabai rawitnya, dan ini lebih kurang 1 jengkal. Jadi jangan terlalu dekat sama cabai rawitnya. Sebenarnya tidak masalah ya. Cuman nanti akarnya itu manja, cabai rawitnya manja. Jadi semakin ada jarak dalam pemberian bahan organik ya, itu akan memancing akar pada tanaman itu untuk bahasanya, merangsang untuk lebih panjang lagi begitu ya. Jadi logikanya kalau tanaman itu semakin panjang, semakin banyak akarnya, itu tanaman akan semakin kuat dan akan tumbuh semakin subur begitu ya. Oke, kita beri dulu dosis per lubangnya. Begini. Nantinya ini akan saya tutup kembali dengan tanah ini. Setiap tanaman punya lubang masing-masing. Lubang ini punya tanaman ini, dan lubang itu punya tanaman ini begitu ya. Selanjutnya juga ini juga seterusnya ke sana gitu ya. Mudah-mudahan dari eksperimen kecil saya ini untuk kedepannya bisa lambat laun bisa bisa berkembang dengan baik begitulah ya bahasanya ya. Terus ini sebelum kita tutup lubang tanamnya, kalau saya pribadi loh ya, itu akan saya tambahkan larutan. Ini dia larutannya teman-teman sahabat tani. Di sini saya akan menambahkan nutrisi dari E4 ya, juga ini PGPR buatan saya sendiri ya. Terus untuk takaran airnya ini saya memberinya 10 liter ya. Makanya sangat penting kita mempunyai gelas takar yang ukuran 1 liter ya. Itu jadi bisa membantu untuk kita belajar begitu ya. Jadi bisa dosisnya itu bisa tepat ya kan. Jadi pembelajaran kita ke depannya itu bisa lebih bagus begitu ya. Teman-teman sahabat tani bisa disesuaikan menurut eksperimen teman-teman sahabat tani sendiri ya. Kalau bisa kalau mau maksudnya mengikuti ilmu saya ya silahkan ya. Malah saya juga bersyukur kita bisa belajar bersama, berbagi bersama ya. Tujuan saya menambahkan larutan ya sebelum saya tutup dengan tanah ini lubangnya, itu adalah ini E4 tadi yang saya kasihkan mengandung bakteri ini juga ya, pengurai bahan organik ya. Jadi tujuannya agar kompos-kompos ini cepat terurai, jadi cepat bermanfaat bagi tanaman saya ini, cabai rawit saya ini. Terus yang kedua PGPR itu ya kan, itu di sisi lain juga bisa menaikkan pH tanah ya. Jadi terkadang bahan organik itu akan menimbulkan zat asam ya. Jadi supaya kondisi pH-nya tetap stabil gitulah ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Nanti saya tutup ini ya pakai tanah biar komposnya tidak gampang terurai atau larut, bukan larut ya, kentir hanyut oleh air hujan begitulah maksudnya ya. Oke, itu masih banyak yang mau dikerjakan. Ini udah mulai siang biar saya cepat pulang. Ini kebetulan saya sendiri juga belum sarapan. Jadi
tadi ngejar sinar matahari ya. Jadi logikanya teman-teman sahabat tani, kalau kita melakukan pemupukan itu dari sistem kocor ataupun sistem penyemprotan melalui daun ya, itu yang bagus adalah sebelum matahari terbit ya, dan diusahakan selesai setelah setelah ya bahasanya, setelah matahari mulai terbit ya. Nah, kenapa begitu? Analoginya adalah begitu inframerah dari sinar matahari menyentuh daun, permukaan daun atau mulut daun, atau bahasa ilmiahnya apa ya, stomata ya, itu pupuk tadi akan langsung diserap yang melalui daun dulu ya, kita bicara ya, melalui daun ini maksudnya. Begitu kita spray, terkena sinar matahari inframerahnya itu, nah ini langsung menyerap apa, pupuk yang kita semprot tadi ya. Terus akan dimasak di daun-daun ini, karena pupuk yang kita kocor di akar ini ya kan, ataupun pupuk yang kita spray melalui daun itu akan diserap tanaman ya kan, dan akan dimasak di daun. Nah, paham lah ya, ini udah pelan-pelan saya ngomongnya ya. Nah, setelah nanti selesai dimasak, nah, itu semua nutrisi atau unsur hara akan disebarkan kembali ke setiap sel-sel tanaman, seperti nanti jadi pembesaran batang, terus perpanjangan akar begitu ya, pelebaran daun, atau menambah tinggi tanaman begitu ya. Nah, gitulah bahasa bahasa apa ya namanya? Bukan bahasa awam ya, bahasa gampangnya gitulah ya. Karena kita ini petani coba-coba ya, jadi kurang paham bahasa-bahasa ilmiah itu ya. Oke, kayak gitu. Nah, sedangkan yang melalui kocor ya kan, begitu kita kocor ya kan, terus matahari muncul ya kan, terus inframerah menyentuh mulut daun dari apa, tanaman tersebut. Ini nanti yang di akar ini, yang kita siram di akar tadi pupuknya, itu akan diserap langsung oleh tanaman, naik ya kan, terus dimasak di daun, dan setelah masak dikembalikan lagi ke sel-sel tanaman. Sama kerjanya seperti waktu kita penyepraian ke daun. Tadi ada predator, tadi udah lompat. Nah, predator itu pengendali hama juga ya, yang membantu petani dalam pengendalian hama. Tadi udah lompat sih, mau saya tunjukkan malah udah lompat. Jadi kalau ada binatang-binatang kecil itu mungkin ada bagusnya sahabat-sahabat tani itu dipelajari ya, khususnya yang pemula ya. Saya tidak bilang yang udah ahlinya ya, kalau yang udah ahlinya nggak perlu diomong, udah paham mereka ya. Ini yang kita sesama pemula aja lah, sesama masih belajar ya, itu mohon diamati ya, terus dipelajari fungsinya apa ke tanaman ya kan, membantu atau merugikan begitu ya. Kalau bahasa atau ucapan saya yang masih kurang bisa dipahami, nah mungkin bisa di skip aja, diambil pada inti ilmunya aja begitu ya. Kalau emang ocehan saya ini terlalu lama ya, karena di sini saya ingin berbagi juga ya kan, agar teman-teman sahabat tani yang masih pemula seperti saya bisa memahami cara kerja pupuk yang udah kita aplikasikan ke tanaman budidaya kita, seperti itu ya. Ini lebih kurang 2 minggu saya nggak kesini, nggak saya cek, ini udah rumputnya udah kayak gini. Tapi meskipun aplikasi sempat terhenti ya, dalam artian aplikasi pupuk, aplikasi penyemprotan, tapi hasilnya masih lumayan bagus lah. Nah, seperti ini. Kalau ini mungkin perbuatan ulat paling ini ya, yang bolong-bolong ini. Ini. Nah, ada ini yang bolong-bolong ini. Tapi ya lumayan lah, ini daunnya segar-segar ya. Nah, ini, dan sebagian udah mulai muncul bunga ini, itu kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu bunganya itu, ini bunganya. Nah, itu bunganya nih, ini. Dan saya lihat untuk yang kemarin terkena keriting daun itu ya kan, yang sempat saya aplikasi penyempraian ya kan dengan nutrisi tambahan, itu ternyata udah mulai pulih, malah udah 90% pulih. Nah, ini tanda saya yang saya kasih waktu itu. Nah, dan ini hasilnya. Nah, pulih total ya, taruhlah 90% ini ya.
Nah, yang ini waktu itu kan nggak kenapa-kenapa, ya kan? Yang ini yang kusut seperti apa, tembakau gumpal itu ya kan? Setelah 2 sampai 3 kali aplikasi lah itu waktu itu, agak lupa saya. Ini udah mulai pulih ini, yang terkena keriting daun. Ini betul-betul gumpal ya, udah seperti tembakau kusut itu. Tapi ini buktinya ini ya, udah 80% lah, nggak mulu-mulu saya, nggak usah 90%, 80% lah, udah pulih total ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin apa bereksperimen silahkan ya, atau yang ingin mengikuti jejak saya ya monggo. Ini malah udah mulai banyak ini bunganya ini teman-teman sahabat tani. Nah, ini kelihatan ini. Nah, itu keluarga saya itu. Dadah dulu, dadah. Dadah. Nah, ini udah mulai kelihatan lumayan banyak ini bunganya nih. Nah, ini teman-teman tuh. Jadi sebagian itu udah mulai bermunculan bunga ya. Ya mudah-mudahan jadi ya. Ini rumputnya udah semak seperti ini ya. Padahal lebih kurang baru 2 minggu aja loh, nggak saya jenguk ke sini tuh. Udah seperti ini. Tapi dengan aplikasi pupuk yang saya tambahkan nutrisinya itu ya, lumayan bagus lah hasilnya ya. Seperti ini karena apa? Ketutup sama rumput ya bersamaan, jadi bentuk apanya itu nggak terlalu kelihatan bentuk cabenya. Tapi teman-teman sahabat tani bisa lihat di sini daunnya sangat subur ya. Nah, lebar-lebar ini tangan saya tuh kelihatannya tuh. Kita lihat yang sebelah sana seperti apa. Nah, ini juga lumayan subur ini. Nah, ini juga lumayan subur ya. Nah, ini daunnya, ini tangan saya ini ya, ini tangan saya, ini daunnya tuh. Nah, bisa teman-teman sahabat tani lihat ya tuh. Nah, ini daunnya. Atau kalau diluruskan ini malah lebih dari 4 jari ini ya lebarnya ya tuh. Ya lumayan lah, istilahnya eksperimen saya ini udah mulai menunjukkan hasilnya ya, walaupun belum 100% tapi di sini udah mulai menunjukkan hasilnya. Bagi teman-teman sahabat tani yang pengen berbagi atau belajar bersama ya, silahkan isi komen itu ya. Kalau mau tanya-tanya ya kan, atau langsung cek di video-video saya sebelumnya itu boleh juga ya. Oke, segitu aja video dari saya. Ini cuman sekedar ngecek aja saya ya, kondisinya seperti apa, karena dari kemarin tuh nggak sempet-sempet kesini ya. Ini terserang hujan terus ini soalnya. Tapi walaupun kena hujan pun masih bagus ini daunnya kelihatan ya. Nah, masih lumayan lah ya dari nutrisi yang saya tambahkan kemarin. Oke, selamat pagi sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan pemupukan ya melalui kocor. Dan di sini akan saya tambahkan hanya 2 nutrisi ya, yaitu PGPR sama pestisida nabati ya. Tujuan saya menambahkan pestisida nabati ini untuk imunitas dari akar ya. Terus kalau PGPR ini selain menambah jumlah bakteri dalam tanah, juga bisa menaikkan pH asam ya. Nah, apalagi kemarin tuh habis terguyur hujan deras banget ya, hampir 1 harian itu. Makanya saya kasih ini agar pH-nya nggak terlalu asam ya. Oke, untuk pupuknya sendiri di sini saya
udah masukkan MOP atau KCL bersama urea dengan takaran MOP-nya 3 on setengah, terus ureanya 1 on, sama ini adalah TSP ya, triple fosfat dengan takaran 4 on setengah ya. Kenapa fosfatnya lebih banyak? Karena itu udah mulai masuk masa berbunga ya, udah mulai banyak yang udah mulai muncul bunga. Jadi fosfat adalah tujuannya untuk mendorong lebih banyak keluar bunga dan mengoptimalkan bunga itu menjadi buah ya. Dalam artian itu nggak gampang rontok gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau bunganya nanti banyak, tiba-tiba banyak juga yang rontok nggak jadi buah ya. Jadi cara kerja fosfat adalah mempertahankan buah itu mempertahankan bunga itu menjadi buah begitu ya. Teman-teman sahabat tani yang masih petani polybag ya. Saya dulu juga petani polybag dan ini baru aja saya belajar di lahan terbuka ya. Jadi nggak usah minder teman-teman sahabat tani itu yang masih bercocok tanam di polybag atau di sekitaran pekarangan rumah. Ilmu saya ini kalau emangnya sekiranya bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah ya. Jadi nggak usah minder. Ini aja masih segini kok tanaman saya, tapi saya tetap semangat ya. Jadi yang penting kita ini berusaha dulu ya. Yang penting ada niat. Jadi nggak usah minder, tanaman orang banyak bagus-bagus, nggak usah. Yang penting kita niati dulu ya, kita praktekkan. Nah, nanti hasilnya belakangan. Kalau sekiranya udah kita praktekkan kok hasil masih kurang bagus, berarti masih ada yang perlu untuk dipelajari begitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita tuang dulu untuk fosfatnya. Nah, ini fosfatnya sendiri udah saya rendam memakai air biasa 1 liter. Terus saya tambahin dengan nutrisi mol bonggol pisang ya, dengan dosis 40 ml atau 40 cc ya. Tujuannya agar unsur hara fosfat sendiri itu bisa cepat larut bersama air begitu ya. Oke teman-teman sahabat tani, untuk dosis PGPR saya memberinya 40 cc ya. Oke, udah beres, sangat beres betul. Oke, kita tuang dulu. Nah, untuk pestisida nabatinya saya memberinya 80 cc ya. Ini gelas takar ukuran 40 cc, berarti 2 kali ini ya. Nah, pelan-pelan nanti tumpah. Oke. Dan untuk teman-teman sahabat tani, ya kan emang saya belum ada video untuk cara membuat pestisida nabati ya. Bahannya dari apa, terus cara fermentasinya gimana, nanti suatu saat akan saya bikin ya. Karena kemarin itu kan waktu bikin kan saya belum belajar jadi YouTuber ya. Dan ini setelah udah masa panen, di situ baru saya jadi belajar jadi YouTuber ya. Jadi belum ada video pembuatan dari awal dan persiapan untuk bahannya apa aja ya. Jadi mohon maaf. Tapi nanti suatu saat akan saya bikinin ya. Jadi untuk teman-teman sahabat tani yang masih pemula seperti saya, jadi nantinya bisa dipelajari ya. Terus untuk dosis airnya sendiri, di sini saya akan memberinya dosis 16 liter ya. Teman-teman sahabat tani, pupuknya udah saya pindahkan ke sini. Tujuannya biar saya tidak terlalu berat ngangkatnya ya. Dan ini adalah dosis 100 cc ya, separuhnya ini. Oke, seperti ini. Oke, terus nah ini hanya sekedar contoh ya. Oke, untuk keriting daun di sini bukan 90% lagi ya saya bilang, tapi 100% sudah pulih ya. Nah, dengan ada apa dengan nutrisi saya? Ternyata nutrisi saya berhasil ya, dan ini tandanya saya tidak mengubah-ubah posisinya ya. Dan waktu di video awal-awal saya menunjukkan keriting daun itu adalah bedengan keempat ya ini ya. Tuh 1, 2, 3, 4 ya. Terus ada bedengan kelima yang terserang juga, saya kasih tunjuk waktu itu. Dan semua yang terkena keriting daun saya kasih tanda seperti ini semuanya. Dan ini hasilnya, bisa teman-teman sahabat tani lihat, pulih total ya. Terus ini lagi, pokoknya semua yang terserang keriting daun itu saya tandain waktu itu ya. Karena apa? Saya ingin tahu hasilnya seperti apa setelah aplikasi eksperimen nutrisi saya ya. Nah ini tandanya.
teman-teman sahabat tani, dan ini hasilnya. Nah, bisa teman-teman sahabat tani lihat hasilnya 100% pulih ya. Dan di sana juga ada waktu itu. Tunggu. Nah, ini tandanya. Nah, dan ini. Nah, itu udah buka semua ya. Terus di sini juga ada waktu itu. Bisa dicek aja video saya yang awal-awal saya nunjukkan keriting daun. Ini tandanya teman-teman sahabat tani. Dan ini hasilnya. Nah, 100% pulih ya. Oke. Bisa teman-teman sahabat tani lihat ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini bukan berarti saya sok-sokan atau sok pinter ya, sok menggurui, tidak. Karena tujuan saya sendiri adalah di sini berbagi dan belajar bersama ya. Khususnya teman-teman sahabat tani yang masih pemula seperti saya ya. Jadi kalau ada teman-teman sahabat tani yang mengalami keriting daun seperti yang saya alami, bisa dicoba ya untuk aplikasi apa aja nutrisi yang saya tambahkan supaya keriting daun itu bisa pulih ya. Bisa dicek di video cabai rawit saya yang pokoknya selama video cabai rawit inilah bisa dicek-cek video awal-awal saya menunjukkan cabai rawit terkena keriting daun ya. Jadi penambahan nutrisi apa aja yang saya tambahkan ya. Itu adalah eksperimen saya. Jadi sekiranya bisa bermanfaat, mudah-mudahan untuk teman-teman sahabat tani bisa dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil seperti yang saya alami ya. Terus ini teman-teman sahabat tani, kelihatan nggak ya? Nah, itu yang kecil, yang ini saya kasih tunjuk ini teman-teman sahabat tani. Nah, ini cuman nggak begitu kelihatan ya, agak apa, biar aja nggak kelihatan, yang penting saya kasih tunjuk. Itu adalah pupa ladybug ya. Jadi untuk ladybug sendiri itu adalah predator pemakan kutu daun ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu di lahan teman-teman sahabat tani, jangan dimatikan karena itu sangat membantu petani ya dalam pengendalian hama khususnya kutu daun ya. Jadi supaya bisa kita jaga untuk membantu dalam pengendalian hama khususnya kutu daun, begitu ya teman-teman ya. Oke, selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya baru pulang dinas si pagi tadi ya. Nah, terus habis itu langsung makan dulu terus ke sini ya. Ini saya lihat buahnya udah mulai banyak gitu. Nah, tuh terlihat teman-teman sahabat tani ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, sana itu. Nah, jadi kalau udah buahnya udah mulai lebat gini, kalau nggak kita rawat betul-betul sangat disayangkan ya. Nah, kita udah capek dari awal merawat dari mulai baby ya, kita rawat dari mulai bayi, dari mulai bibit ya kan. Nah, sampai udah menghasilkan buah seperti itu kan sayang kalau nggak dirawat ya. Jadi tujuan saya ke sini selain untuk melihat-lihat kondisi tanaman saya juga akan melakukan perawatan ya. Nah, di sini saya melakukan perawatan dalam bentuk penambahan nutrisi ya, dari kocor yaitu dari akar maupun dari daun nanti ya yang melalui spray atau semprot. Nah, di sini untuk penambahan nutrisi sendiri ada ini asam amino ya. Terus ini air rendaman semen ya, Armen. Terus ini pesnap, pestisida nabati ya. Nah, untuk tahap awal saya akan memulai dengan kocor dulu ya, dan nanti saya akhiri dengan apa namanya? Penyepraian ya. Nah, karena nanti makanya penyepraian saya di akhir aja. Tujuannya untuk supaya agak gelap. Jadi biasanya kalau menjelang malam itu hama-hama itu pada keluar semua ya. Jadi pas banget kalau menjelang gelap itu langsung kita spray ya. Oke. Untuk dosis sendiri ya kan, karena ada sebagian teman-teman itu menanyakan berapa sih Bang dosis aplikasi air rendaman semen itu yang pas gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi tanaman kita juga kondisi tanahnya ya. Nah, jadi kalau tanaman udah dewasa, ini kan udah dewasa ya, udah generatif, bahkan udah produktif ya namanya ini. Bukan generatif lagi, udah produktif karena udah menghasilkan buah. Nah, itu dosis agak dinaikkan bisa ya. Tapi kalau untuk dosis awal itu dimulai dari 10 cc, 20 cc, dan ini rencana akan saya kasih dosis 30 cc per liter air biasa ya. Bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani ya. Nah, coba bayangkan teman-teman sahabat tani punya tanaman
1 polybag, 2 polybag atau 3 polybag dengan buah yang kayak gitu lebatnya. Nah, seperti ini saya kasih tunjuk dari dekat dulu ya. Nah, kalau seumpama nggak Anda rawat apa nggak sayang, kayak gini buahnya. Tuh. Nah, ya kan? Nah, ini. Ya kan, teman-teman sobat tani tuh. Buahnya besar-besar, ya kan? Kan sayang kalau nggak dirawat. Nah, ini sebagian udah ada yang mulai merah ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, dan ini yang dulu terserang keriting daunnya, bahkan tandanya itu nggak hilang-hilang. Bisa teman-teman sahabat tani lihat di sini. Nah, itu dia tandanya ya, yang terserang keriting daun. Nah, bahkan udah mengeluarkan buah ya, dan bunganya pun banyak ini. Nah, ini saya sorot dari dekat dulu ya. Nah, ini yang dulu terserang keriting daun dengan aplikasi rutin nutrisi buatan saya sendiri. Saya eksperimen sendiri dan hasilnya sangat memuaskan. 100% pulih ya teman-teman sahabat tani. Nah, nih. Nah, bahkan udah menghasilkan buah. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, untuk pembuatan pupuk dari semen sendiri ya kan, itu kita lihat dengan merek dagang semen itu sendiri, terus kandungannya apa ya. Nah, untuk yang tahap keduanya kita lihat kondisi fisik ataupun fisiologis tanaman kita ya. Jadi nggak asal bikin pupuk dari semen, asal aplikasi entah kocor entah spray gitu, nggak begitu ya. Jadi seperti ini teman-teman, satu contoh seumpama teman-teman mempunyai tanaman yang daunnya kok kuning ya. Nah, mungkin ya kan itu bisa disebabkan dengan kurangnya zat hijau daun, atau ada sebagian sel-sel jaringan pada tumbuhan itu yang rusak ya. Nah, di sini saya menggunakan semen gresik ya waktu itu ya. Semen gresik kandungannya itu adalah kalsium karbonat juga kalsium sulfat ya. Sedangkan kalsium karbonat itu untuk menjaga ini juga. Nah, apa itu? Buah, kerontokan buah ya. Jadi sayang kalau buahnya udah banyak kayak gitu, terus terjadi kerontokannya, sangat disayangkan ya. Nah, salah satunya kandungan dari semen merek Gresik itu ada kandungan kalsium karbonat ya, yang bisa menjaga kerontokan daun. Maaf, kerontokan daun, kerontokan bunga pada buah ya. Nah, itu pada tanaman cabai maksudnya ya. Nah, terus untuk kalsium sulfatnya sendiri itu bisa memperbaiki struktur tanah. Nah, di sekitar sini ini tanahnya seperti ini. Ini saya ambilin, saya kasih contoh. Ini aja yang gampang. Nah, ini tanahnya. Kalau teman-teman sahabat tani pengen tahu, nah kayak gini tanahnya itu. Nih, nah ini, nah kayak gini. Nah, makanya saya pakai semen dari merek dagang Gresik itu, karena ini ada kandungan kalsium sulfat yang bisa memperbaiki struktur tanah ya. Maaf, agak beribet. Yang penting intinya bisa dipahami omongan saya ya. Dan bila perlu dicatat aja biar bisa jadi pedoman untuk kedepannya ya. Oke, untuk dosisnya teman-teman, rencana ini saya kasih akan saya tambah dosisnya ya. Jadi per liter air itu akan saya kasih dosis 30 cc ya. Jadi ini ada air, sebenarnya ini tadi udah saya takar 17 liter ya kan. Cuman saya kurangi di sini 2 liter karena nanti kalau kepenuhan saya susah mengaduknya. Jadi ini 15 liter ya. Jadi rencana saya tuang ke sini dulu, ini pupuk semennya ini ya. Saya takar dulu. Jadi kalau 300 kalau 30 cc per liter air itu ketemunya, kalau nggak salah saya hitung tadi 510 untuk 17 liter air ya. Jadi di sini saya kasih setengah liternya dulu. Nah, ini gelas takar ukuran 1 liter ya. Dikit lagi. Oke, itu 500 setengah liter. Nah, kita tuang dulu. Oke, nah. Dan ini adalah gelas takar ukuran 40 cc. Jadi kalau 10 cc kita pakai, hanya kita tinggal tuang seperempatnya saja, mudah ya kan. Makanya kita mencari gelas takar untuk ukuran yang pas itu harus ya kan, untuk mempermudah cara kerja kita. Oke, semua udah siap. Jadi ketemunya 30 cc per
apa namanya, per liter air ya. Nah, untuk penambahan bahan pestisida sendiri akan saya tambahkan dari melalui voucher ya, dengan tujuan untuk menambahkan imunitas tanaman dari akar ya. Untuk per 17 liter air saya tambahkan 200 cc pestisidanya. Oke, kita tuang. Oke, sekarang biar saya aduk dulu teman-teman sahabat tani. Oke, teman-teman sahabat tani, ini pupuknya udah saya campur jadi satu. Tadi saya aduk-aduk agak lama dengan tujuan supaya semua nutrisi tercampur dengan baik dengan air ya. Dan untuk dosis sendiri per pokoknya saya memberinya 400 cc ya, atau 400 ml. Nah, ini dosis gelas takar 200 cc ya. Berarti 2 kali ini per batang atau per pokok ya. Begini. Nah, jangan takut kena batang ya, nggak jadi masalah. Oke, teman-teman sahabat tani, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan untuk penyepraiannya. Ini udah sangat mendung sekali, udah gelap itu. Nah, kelihatannya teman-teman sahabat tani ya. Nah, ini saya kasih tahu aja dosisnya ya kan, biar cepat pulang saya. Yang penting per liternya kalau udah banyak buah kayak gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Nih, dosis untuk ininya. Ini dulu. Asam amino 5 ml, pestisida nabati 10 ml, dan terakhir tambahkan ini setengah mili aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini untuk menjaga kerontokan bunga aja ya, biar tidak gampang rontok ya. Nah, yang ininya setengah mili, saya ulangi, ini 5 mili ya, terus ini 10 mili ya per liter air biasa. Oke, segitu aja video dari saya teman-teman sahabat tani, semoga bisa bermanfaat terutama untuk petani polybag dan petani rumahan yang lagi belajar bertanam ya, mungkin di sekitaran pekarangan rumah. Oke, ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.